Halo Sobat Sip, di saat ekonomi global sedang bergejolak dan dunia berubah begitu cepat, harga kebutuhan terus naik dan teknologi berkembang lebih cepat dari sebelumnya, apakah keuangan dan gaya hidup kita sudah siap untuk menghadapi tahun ular kayu 2025? Di tengah ketidakpastian ini, ada satu hal yang pasti dan bisa kita lakukan, yaitu dengan cara kita mengatur uang dan gaya hidup agar bisa menentukan masa depan kita. Bagaimana caranya untuk survive, berkembang, dan bahkan bisa sukses di tahun ular kayu 2025? Mari kita bahas sampai tuntas di video yang kali ini. Seperti yang kita tahu, di tahun ular kayu 2025 ini, perekonomian global dan Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang signifikan, dipicu oleh konflik geopolitik dan ketidakpastian global, seperti konflik bersenjata antara Rusia, Ukraina, dan konflik Timur Tengah yang merupakan salah satu risiko utama secara global. Forum Ekonomi Dunia, WEF, mengidentifikasikan konflik ini sebagai ancaman terbesar yang mencerminkan meningkatnya ketegangan geopolitik dunia. Di samping itu, konflik perang dagang antara negara-negara besar, terutama negara Cina dan Amerika, dengan terpilihnya Presiden Donald Trump, juga menekan stabilitas ekonomi global. Ketegangan ini berpotensi memicu lonjakan harga energi dan inflasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dunia. Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hanya mencapai 3,2% di tahun 2025, sedikit menurun dari prediksi sebelumnya yang sebesar 3,3%. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya resiko perang dan proteksionisme perdagangan. Inflasi diperkirakan tetap menjadi tantangan utama hingga tahun 2025, dipicu oleh gangguan rantai pasok dan ketidakpastian geopolitik. Bank sentral di berbagai negara mungkin akan mempertahankan kebijakan moneter ketat untuk mengendalikan inflasi yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Meskipun menghadapi berbagai tantangan eksternal, perekonomian Indonesia diproyeksikan tetap tumbuh pada tingkat yang solid. Namun, volatilitas harga komoditas, kenaikan suku bunga, dan kendala rantai pasok global tetap menjadi resiko yang perlu diwaspadai. Walaupun pada triwulan ketiga tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan dibandingkan kuartal ketiga 2023 menjadi sebesar 4,95% year on year, Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan beberapa negara lain seperti Thailand atau Korea Selatan. Hal yang menarik, Bank Indonesia secara tidak terduga berani menurunkan suku bunga acuan sebesar 0,25% menjadi 5,75% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekspor, konsumsi, dan investasi swasta. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global. Untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan, Presiden Forum Ekonomi Dunia, Björn Brand, menekankan perlunya kolaborasi dan kerjasama internasional untuk menghadapi tantangan seperti kejahatan cyber, kesiapsiagaan pandemi, regulasi AI, dan perubahan iklim. Secara keseluruhan, tahun 2025 diproyeksikan sebagai periode penuh tantangan baik bagi perekonomian global ataupun perekonomian Indonesia, karena terjadinya konflik geopolitik yang berkelanjutan dan ketidakpastian global yang menuntut kebijakan adaptif dan kolaborasi internasional untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian ekonomi ini menuntut kita untuk cerdas dalam mengatur gaya hidup dan mengelola keuangan kita. Saat ini, ada dua prinsip hidup yang sering digunakan oleh banyak orang, yaitu YOLO atau You Only Live Once, dan YONO atau You Only Need One. Di satu sisi, kita ingin menikmati hidup atau YOLO, tapi di sisi yang lain, kita perlu memastikan keuangan kita aman atau YONO. Sehingga, kita harus pintar memadukan prinsip hidup antara YOLO dan YONO supaya tetap bisa menikmati hidup tanpa khawatir soal keuangan. Apa sih sebenarnya prinsip YOLO dan YONO itu? YOLO
adalah prinsip hidup di mana kita merasa bahwa hidup hanya sekali, sehingga kita merasa harus menjalani dan menikmati hidup sepenuhnya dengan melakukan eksplorasi, mencoba hal-hal baru, dan menikmati setiap momen kehidupan seperti menjelajahi dunia sekitar dengan cara keluar dari rutinitas, mencari tempat-tempat baru di sekitar lingkungan kita seperti kafe yang unik, hidden gems, melakukan perjalanan kecil ke kota yang lain, hingga rencana besar menjelajahi negara lain. Ada juga yang mengikuti acara, kelas, atau komunitas baru agar bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat serupa seperti seni, yoga, atau olahraga yang lain. Ada yang mencoba hobi baru seperti memasak dengan resep baru, melukis, belajar alat musik, melakukan kegiatan outdoor seperti hiking, atau melakukan hal-hal yang ditakuti seperti berbicara di depan umum atau memulai proyek-proyek kreatif. Di samping itu, ada juga yang melatih mindfulness atau kesadaran penuh dengan berfokus pada apa yang dilakukan saat tertentu, seperti menikmati secangkir kopi tanpa terburu-buru, atau memperhatikan suara burung saat berjalan-jalan, dan menghindari multitasking yang berlebihan dengan melakukan hanya satu hal dalam satu waktu agar bisa lebih menikmati prosesnya. Selain itu, ada juga orang yang mengapresiasi setiap langkah kecil dalam hidupnya, seperti merayakan setiap pencapaian-pencapaian kecil saat mencapai target mingguan atau bulanan dengan memberi hadiah kecil bagi dirinya. Mereka juga siap belajar dari kesalahan dan tidak takut gagal saat mencoba sesuatu yang baru. Mereka menjadikan setiap pengalaman sebagai sebuah pelajaran berharga. Mereka menyaksikan sebagian pendapatan untuk kegiatan atau pengalaman baru seperti liburan, kursus, atau membeli alat-alat untuk hobi barunya. Mereka juga memprioritaskan waktu untuk diri sendiri dengan menjadwalkan waktu khusus untuk aktivitas yang ingin dicoba tanpa gangguan dari pekerjaan atau tanggung jawab yang lain. Mereka seringkali mengajak teman atau keluarga untuk mengeksplorasi bersama agar lebih menyenangkan. Mereka juga suka mendokumentasikan perjalanan dan berbagi di sosial media dengan cara mengambil foto, membuat video, atau menulis jurnal untuk mengenang pengalaman perjalanan dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Sebagian dari mereka juga suka menjaga pola makan, olahraga, dan tidur yang cukup agar tubuh dan pikiran mereka sehat dan energik agar siap menghadapi aktivitas-aktivitas yang baru. Mereka menjalani hidup dengan antusiasme, rasa ingin tahu, dan sikap terbuka, serta melakukan eksplorasi dengan menikmati momen yang memberi ruang bagi diri mereka untuk berkembang, berefleksi, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, bahkan hal-hal yang luar biasa. Banyak dari mereka yang berfokus pada kesenangan mereka dan cenderung boros untuk membelanjakan pada hal-hal yang mereka inginkan. Banyak juga dari mereka yang lebih suka menghabiskan uangnya untuk ke kafe, healing, tamasya, bahkan jalan-jalan ke luar negeri dibandingkan untuk membeli rumah dan mempersiapkan dana hari tua. Sebaliknya, Yono mengajarkan kita untuk fokus pada satu hal yang benar-benar penting, entah itu satu tujuan, satu investasi, atau satu prioritas utama. Yono menekankan kesederhanaan dan efisiensi dengan cara merenungkan nilai dan tujuan hidup kita dengan menanyakan pada diri kita sendiri apa yang benar-benar membuat saya bahagia dan bermakna. Kita bisa menggunakan metode 80-20, yaitu fokus pada 20% usaha yang memberikan 80% hasil terbesar dalam hidup kita. Buatlah daftar hal-hal yang ingin dicapai, lalu pilih satu yang paling penting saat ini. Hal ini bertujuan untuk menentukan prioritas atau untuk memahami apa yang benar-benar membawa kebahagiaan dan dampak positif dalam jangka panjang bagi hidup kita. Kurangi aktivitas atau tanggung jawab yang tidak sejalan dengan prioritas utama kita. Katakan no atau tidak dengan bijaksana dengan cara menghindari aktivitas yang tidak mendukung tujuan utama kita. Atur ruang kerja dan hidup kita karena lingkungan yang rapi akan membantu kita untuk lebih berfokus pada hal-hal yang penting. Lakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kapasitas dan potensi diri kita dengan cara
mengikuti training-training, atau membaca buku pengembangan diri seperti Beyond Talent karangan John C. Maxwell agar kita bisa menemukan talenta dan bakat dalam diri kita. Atau Anda juga bisa membaca buku The Power of Your Potential karangan John C. Maxwell agar kita bisa meningkatkan potensi dalam diri kita. Dan Anda juga bisa baca You Can If You Think You Can karangan Norman Vincent Peale agar kita bisa meraih apa yang kita tuju atau apa yang kita impikan. Jika Anda ingin mendapatkan buku-buku ini, Anda bisa klik link di kolom deskripsi. Kita juga bisa buat rencana yang jelas dengan cara memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil. Misalnya, jika tujuan kita ingin membeli rumah, maka kita harus mencari informasi tentang KPR dan merencanakan berapa dana yang harus kita tabung setiap bulan agar bisa membeli rumah tersebut. Tetapkan deadline untuk menyelesaikan setiap langkah dan gunakan jurnal, aplikasi, atau papan visi untuk melacak progres Anda. Rencana dan tindakan yang nyata akan membantu kita berada di jalur yang tepat untuk mendapatkan tujuan kita dan mengurangi kebingungan saat menjalani prosesnya. Jaga disiplin dan konsistensi dengan cara menetapkan rutinitas harian atau mengatur waktu setiap hari untuk mendukung tujuan kita. Gunakan teknik fokus seperti metode Pomodoro dengan cara fokus melakukan pekerjaan selama 25 menit dan kemudian istirahat 5 menit. Dan lakukan itu berulang-ulang untuk Anda bisa melakukan pekerjaan yang intensif. Pantau progres secara berkala dan lihat kembali kemajuannya setiap minggu atau bulan untuk memastikan kita tetap berada di jalur yang tepat. Disiplin menciptakan kebiasaan yang mendukung prioritas utama kita. Sementara konsistensi memastikan hasil jangka panjang. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul 7 cara bekerja secara efektif dan efisien agar sukses dan kaya. Kelola waktu dan energi Anda dengan cara menjaga kesehatan fisik dan mental. Lakukan olahraga, tidur cukup, dan melakukan meditasi untuk membantu kita tetap bertenaga. Hindari burnout dengan cara beristirahat yang cukup agar fokus kita tetap tajam. Atur fokus sesuai ritme energi dengan melakukan tugas terpenting saat energi kita sedang tinggi, biasanya di pagi hari. Energi yang terkelola dengan baik memastikan diri kita memberikan perhatian penuh pada hal-hal yang penting tanpa merasa lelah atau kewalahan. Tetap fleksibel dan adaptif dengan mengevaluasi tujuan secara berkala. Apa yang penting hari ini mungkin bisa berubah di masa depan. Jangan takut untuk menyesuaikan prioritas. Jika strategi saat ini tidak berhasil, cari cara baru tanpa mengubah tujuan utama kita. Fleksibilitas menjaga fokus tetap relevan meskipun situasi berubah. Rayakan kemajuan kecil dengan mengapresiasi setiap langkah yang mendekatkan kita pada tujuan kita. Jangan hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga nikmati setiap prosesnya. Kebahagiaan ditemukan bukan hanya pada pencapaian tujuan, tetapi juga dalam perjalanan menuju ke tujuan kita. Fokus berarti memilih dengan sadar dan berkomitmen penuh pada apa yang membawa nilai terbesar pada hidup kita, baik dalam tujuan, investasi, atau prioritas yang lain. Ini tentang memusatkan perhatian pada kualitas, bukan kuantitas, serta memahami bahwa hal-hal besar dicapai melalui dedikasi yang konsisten pada satu tujuan. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mencapai keseimbangan antara mengejar apa yang penting dan tetap menikmati perjalanan hidup kita. Kedua prinsip, YOLO dan YONO, terlihat bertolak belakang, tetapi sebenarnya bisa saling melengkapi, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak pasti seperti saat ini. Sebenarnya, YOLO tidak sepenuhnya salah, asal dilakukan dengan bijak. Ada beberapa cara agar bisa menikmati hidup tanpa merusak keuangan pribadi kita. Tetapkan anggaran untuk YOLO dengan cara menyisihkan penghasilan bulanan sebesar 10-15% untuk pos one seperti untuk traveling, mencoba hobi baru, atau nongkrong di tempat kafe-kafe atau hidden gem. Tapi
Jika di bulan tersebut dana pos one kita habis, ya sudah, kita tunggu bulan depan untuk kita ulangi lagi. Prioritaskan pengalaman yang bermakna dengan berfokus pada aktivitas yang benar-benar memberi kita kebahagiaan jangka panjang. Contoh, liburan ke tempat yang sudah lama kita impikan, daripada sekedar membeli barang-barang mahal yang hanya memberi kesenangan sesaat. Gabungkan YOLO dengan tujuan finansial. Misalnya, jika kita mau liburan ke luar negeri, jadikan hal itu sebagai motivasi untuk menabung secara rutin setiap bulan untuk bisa ke luar negeri. Jangan lupa untuk menyisihkan pos S atau pos saving atau pos dana darurat sebelum memulai aktivitas YOLO. Meski YOLO itu tentang menikmati hidup, tapi kita juga harus menyisihkan dana di pos saving agar saat kita terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita memiliki dana untuk mengcover hal tersebut. Hal ini memastikan kita tetap siap dan siaga menghadapi situasi yang tidak terduga. Di samping itu, di tahun ular kayu 2025 ini, kita juga perlu menerapkan YONO untuk keuangan yang stabil. Pilih satu tujuan keuangan utama, apakah kita ingin melunasi utang, membeli rumah, atau mempersiapkan dana pensiun. Fokuslah pada satu tujuan utama dahulu. Baru setelah tujuan tersebut tercapai, Anda bisa berfokus kepada tujuan utama yang lain. Fokuslah pada sumber pendapatan utama sampai hasilnya maksimal. Jangan terlalu banyak membagi energi pada banyak pekerjaan karena hal itu bisa membuat produktivitas kita menurun. Maksimalkan dulu satu sumber pendapatan utama sampai maksimal. Setelah settle, baru Anda memikirkan sumber pendapatan tambahan yang bisa untuk mendapatkan multiple source of income. Pilihlah satu instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko Anda dan tujuan Anda. Misalnya, Anda bisa membeli reksadana, emas, properti, ataupun saham. Prinsip YONO juga berlaku dalam gaya hidup. Kurangi konsumsi yang berlebihan dan jangan membeli banyak barang murah. Tetapi belilah satu barang berkualitas yang bisa awet dan tahan lama. Gunakan teknologi dan aplikasi untuk mempermudah mengatur tabungan dan investasi secara otomatis untuk memadukan YOLO dan YONO. Banyak aplikasi yang bisa membantu kita untuk menetapkan anggaran YOLO sekaligus memprioritaskan investasi YONO. Gunakan platform berbagi pengalaman untuk mendapatkan rekomendasi aktivitas YOLO yang hemat tetapi tetap bermakna. Rencanakan pengeluaran YOLO dengan prinsip YONO, yaitu dengan cara membuat prioritas untuk aktivitas YOLO kita dan memfokuskan anggaran ke pengalaman atau barang yang benar-benar bernilai. Nikmati setiap momen yang Anda lalui, tapi jangan lupakan masa depan Anda. Saat kita menikmati hasil kerja keras, pastikan kita tetap punya cadangan dana darurat dan investasi. Seimbangkanlah antara keinginan dan kebutuhan. YOLO memberi ruang untuk kita menikmati hidup. Sementara YONO memastikan kita tetap berada di jalur yang tepat secara finansial untuk masa depan kita. Di tahun ular kayu 2025 ini, kita memang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Tetapi dengan menggabungkan semangat YOLO untuk menikmati hidup dan prinsip YONO untuk tetap fokus, kita bisa menciptakan hidup yang lebih bermakna dan aman secara finansial untuk masa depan. Hidup memang hanya sekali. Pastikan kita bisa menjalaninya dengan bijak dan seimbang antara YOLO dan YONO. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.